Giliran kita menjawab, dijawab, datanglah orang-orang yang suka memancing-mancing emosi. Akhirnya jadi debatnya jadi agak keras. Nah, ketika keras jadi seperti itu, kan gitu. Oke. Kita kasih naik ada saudara Hasbullah. Ya, silakan Hasbullah. Silakan Hasbullah. Halo, selamat siang Bang Edi. Selamat siang Hasbullah, silakan nyalakan kamera dulu. Ini saya belum pakai baju ini. Bentar ya. Oke, pakai baju dulu kalau begitu. Turunkan dulu ya. Kita kasih naik ada saudara Bagas Saputra. Halo Bagas Saputra. Bagas. Oke, baik Bagas Saputra kita turunkan dulu karena tidak nyangkut. Kita kasih naik ada Yudi Indah. Silakan Yudi Indah. Makasih. Jangan lupa di follow ya guys, teman-teman di follow. Silakan Yudi Indah. Makasih Pak. Selamat siang Yudi Indah, silakan nyalakan kamera dulu. Selamat siang host. Saya dengar. Mau Selamat nanya, host. siang. Silakan, tapi nyalakan dulu kamera ya. Mau nanya. Silakan. Astaga. Silakan bertanya Yudi Indah, nyalakan kamera dulu, baru bertanya. Silakan. Saya nanya. Oke, beli sinyal dulu ya. Beli sinyal dulu, beli sinyal. Kita kasih naik ada saudara Azmi. Silakan Azmi, nyalakan kamera dulu. Ya, Siang, Bang Azmi seorang muslim ya Bang ya? Muslim. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan Bang? Silakan. Tadi rame, masalah otak udah beres belum? Masalah otak itu tadi Bang, itu sudah beres. Sudah ada pengakuan dari diri dia sendiri bahwa menurut dia, nanti kalau saya bilang gini, nanti dibilang saya mulai-mulai lagi, kan? Maksud saya begini loh, Islam dan Kristen itu adalah dua agama besar yang ada di negara kita tercinta, Indonesia. Betul? Ya. Oke. Di dalam perjalanannya terjadilah yang namanya debat iman. Setuju? Ya. Nah, ketika terjadi debat iman itu, maka wajarlah ketika orang Islam mempertanyakan begini. Misalnya, bahkan Rhoma Irama itu sudah menciptakan lagu. Kan ada kan lagunya Rhoma Irama itu, sebenarnya lagu itu udah jelas tertuju kepada Kristen. Contoh, mengapa kau tuhankan manusia? Betul. Tuhan tidak beranak dan diperanakkan. Betul gak? Iya, iya. Nah, sebagai Kristen boleh nggak jawab? Silakan. Ya iya. Nah, dalam perjawaban itu memang terjadi diskusi, debat, ada yang keras, ada yang lembut dan lain sebagainya. Itu wajar menurut saya lika-liku seperti itu, wajar. Begitu loh. Cuman kenapa dari pihak muslim kalau debat itu barbar begini,
itu nggak ada apa-apa. Tapi kalau yang dari Kristen sikit saja langsung penjarakan, penista agama. Coba Bang, seperti itu adil nggak? Ini aja Bang, bahas apa ya? Saya penasaran sama Yohanes 1 yang ada orang bertanya kepada siapa? Yohanes ya. Engkau ini Elia, Mesias atau Nabi yang akan datang. Itu ayat berapa itu Bang? Coba dibongkar Bang. Ya, itu peristiwa ketika ada utusan-utusan dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi datang kepada Yesus untuk bertanya tentang siapakah dia. Begitu. Apakah dia itu adalah Elia? Apakah dia itu siapa? Begitu. Yang menjadi pertanyaan Anda di situ, apa pertanyaan Anda? Ada. Yang pertama, apakah engkau Elia? Apakah engkau Mesias? Dan yang ketiga, apakah engkau Nabi yang akan datang? Nah, itu yang saya pertanyakan. Itu Nabi yang akan datang di situ, berarti kan selain Mesias, Bang. Nge-lag ini. Halo. Dia menyandang gelar, banyak yang disandang gelar itu. Seperti itu. Karena menurut agama ini kan, agama Yahudi, di dalam Ulangan 18 ayat 18 ada kata-kata seorang nabi dari tengah-tengahmu, ya, di antara saudara-saudaramu akan kubangkitkan bagi mereka yang seperti engkau ini. Begitu. Itu juga berbicara mengenai bagaimana Tuhan itu akan berbicara. Karena itu konteksnya, kalau kita baca sebelumnya itu, Tuhan itu pernah berbicara langsung dengan umat Israel di padang gurun. Nah, pada waktu Tuhan berbicara langsung kepada mereka, memang di situ bangsa itu ketakutan. Dan mereka berteriak kepada Musa, janganlah ia berbicara kepada kami, sebab kami takut. Gitu. Karena ketika Tuhan berfirman itu memang kalau kita baca ya di dalam Alkitab itu ada guruh dan api yang menyambar begitu. Jadi mereka takut dan mereka berbicara kepada Musa untuk supaya jangan dia berbicara tetapi melalui engkau saja Musa. Nah, makanya Tuhan berjanji bahwa seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu yang seperti engkau ini, seperti Musa ini akan kubangkitkan. Jadi itu berbicara tentang bagaimana Tuhan itu akan berfirman. Nah, makanya orang Yahudi nanya. Orang utusan-utusan ahli Taurat nanya kepada Yesus, apakah engkau nabi yang akan datang itu? Tentu itu merujuk kepada agama Yahudi yang menanti-nantikan datangnya seorang nabi yang akan datang itu, yang akan berbicara kepada mereka menggantikan posisi Musa, seperti itu. Kalau menurut saya itu Muhammad. buat untuk Nabi Muhammad. Nah, mulai. Oke lah, baik, ini korbannya Zakir Naik sama Abdul Somad. Kenapa kok itu untuk Muhammad? Silakan. Karena tadi yang ditanya ada 3 dan Mesias ditanya secara terpisah, dipisah dengan Nabi yang akan datang. Oke, kalau masalah di situ oke lah, itu debatable. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa kok nyasarnya ke Muhammad? Ya, karena tidak ada nabi lagi setelah Isa Al-Masih kecuali Nabi Muhammad. Oke, apakah Muhammad memberitakan nama Tuhan yang ada di dalam Taurat dan Injil? Allah, Elohim itu. Wah, sekarang justru kalian yang nyama-nyamain kan? Katanya Juma, kita yang nyama-nyamain. Ternyata kalian yang nyama-nyamain. Serba salah. Menurut Anda, Tuhan yang diberitakan oleh Muhammad itu kan adalah Allah, betul? Coba sekarang, Bang. Sebentar, biar kita sama nih. Tuhan yang diberitakan oleh Muhammad kan Allah, betul? Halo? Ulangi, Bang, nge-lag, Bang.
Tuhan yang diberitakan oleh Muhammad itu kan Allah, betul. Betul. Oke, apakah Allah itu bisa dipanggil Bapak? Tidak bisa. Terus kenapa disama-samain, Bang? Inilah yang membuat debat itu. Itu loh. Masalahnya itu gara-gara itu, Bang. Kalian ini tiap hari itu ngais saja dari kitab kami. Apa nggak cukup sih kitab kalian itu sendiri? Kerjanya ngais saja nyolong kitab orang terus loh. Tapi dibilang gitu nanti marah. Tapi mereka sendiri yang ngemis-ngemis. Gimana? Halo. Nih saya tunjuk. Halo. Udah pura-pura nggak ada sinyal kan? Halo. Sulit memang ini, saudara-saudara. Saya mau Gimana? bicara ini. Nge-lag ini ya. Mulai. Wis angel, wis angel. Angel tenan tuturanmu. Angel tenan tuturanmu. Udah repot kalau begini. Oke lah, perbaiki sinyal dulu, Bang. Nah, Memang kalau udah kena teman-teman, pasti sinyal putus. Susahnya teman-teman. Gini loh, agama Kristen itu tidak membutuhkan Quran. Nggak perlu. Makanya di gereja itu nggak pernah dibahas Quran surat sekian. Nggak pernah ada. Ya. Tapi coba kalian buka ini ya. Nih, kalian baca ini. Ya. Sebentar ya. Saya kasih tunjuk sama kalian. Kalau di dalam masjid lain. Nggak percaya? Kalian tidak percaya? Coba dengarkan ini. Dengarkan ini ya. Saya putarkan kepada kalian. Saya balik dulu kamera saya. Hai Musa, nanti yang akan datang di akhir zaman itu seperti engkau, hai Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, sehingga kalau dia berbicara, cakapnya adalah firman. Dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan. Kalau dia bicara, cakapnya adalah firman. Siapa yang dimaksud Tuhan di dalam ini? Apakah Isa atau Muhammad? Kita lihat. Karena tak disebutnya nama, hanya disebutnya sifat. Apa sifatnya? Kubangkitkan bagi mereka, saudara mereka. Saudara Musa. Lihat tuh kan? Di masjid yang dibuka Alkitab. Jamaah ya manggut-manggut saja. Itu loh kalian tuh di masjid ya kan. Bacanya Alkitab Ulangan 18 ayat 18. Ditanggepin, kamu menista agama. Gimana? Kayak begitu? Di dalam salib itu ada jin kafir. Kepalanya kemana? Ke kiri atau ke kanan? Haleluya. Begitu. Katanya setan atau jin kafirnya begitu. Tapi kalau muslim begitu, oh itu namanya syiar dan dakwah itu. Dakwah itu. Coba kalau Kristen ngomong begitu, di Ka'bah ada anunya. Ada etonnya. Tahu kan eton? Kalau misalnya ada orang Kristen mengatakan di dalam Ka'bah ada eton, maka akan demo bersilit-silit dan akan masuk penjara. Saya ini menyuarakan keadilan itu. Gitu loh. Itu yang saya suarakan begitu loh. Jangan kalian itu salah sangka.